pembelajaran pada pagi hari ini, maka lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Iya, di luar hujan, pagi-pagi sudah hujan. Silakan dilihat di bawah, siapa tahu ada genangan air. Karena biasanya di sini atapnya bocor. Iya, alhamdulillah. Ada tidak genangan airnya? Iya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran selanjutnya, hari ini ada yang tidak masuk? Mustafa. Oh, Mustafa. Kenapa Mustafa? Sakit, Bu. Ya, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Aduh. Ayo. Ayo, ya. Unsur buku fiksi. Oh, iya. Oh, iya. Masih ada buku fiksi dan non fiksi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang unsur buku fiksi. Ada yang masih ingat unsur buku fiksi itu ada apa saja? Kalau saya Ya, Amanda, silakan Amanda. bisa simpan dulu. Ya, saya simpan dan dicatat dulu ya, ya sudah. Unsur buku fiksi itu ada sampul buku, rincian subbab, judul subbab, sama isi buku. Nah, kalau non fiksi ada apa saja? Ada sampul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, glosarium, lampiran, daftar pustaka, sama indeks buku. Ya, lebih banyak unsur dari buku non fiksi. Nah, sekarang kita belajar dari unsur tersebut. Sekarang Bu Nisa punya dua gambar. Coba ditebak mana yang termasuk buku fiksi? Ya. Iya, yang milih ya. Kalau buku non fiksinya yang otot. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa milih yang masuk ke buku fiksi? Imajinatif. Iya, ada imajinatif. Dibuktikan dengan apa? Pertama dulu, sampul orangnya ya. Kan ini orangnya imajinasi. Kalau yang ini kenapa masuk ke non fiksi? Sampulnya dulu. Ya, selain dari sampulnya, Judul itu. iya, judulnya sudah ada sains. Sains itu ilmu tentang apa adanya? Sains, ayo. Makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Tadi di buku fiksi isinya ada apa, Amanda? Tadi di buku fiksi isinya ada apa? Rincian subbab. Di buku Bonsolnya tercik. ya, iya. Oh, iya. Tepuk tangan dulu. Kita belajar tentang unsur intrinsik dan unsur di unsur intrinsik ada apa? Di buku fiksi. Tema. Iya, tema harus ada itu. Setelah itu, Tokoh ya. iya tokoh. Tokoh penokohan. Terus amanat. Iya amanat. Mantap. Watak. Watak bisa masuk ke tokoh. Sudut pandang. Iya, sudut pandang. Ada lagi? Ayo. Penokohan itu udah masuk tokoh. Iya, ini sudah tokoh penokohan campur. Kalau Yang fiksi ini apa sih, Bu? Iya, yang terakhir adalah Oh, iya, jangan lupa. Alur. Nah, kalau cerita fiksi nggak ada alurnya, ya bukan namanya cerita fiksi. Kalau instrinsiknya ada apa? Ayo, ayo latar belakang. Iya, latar belakang.
suatu cerita. Nah, sebelum ke kelompok, kemarin sudah dibentuk kelompok. Ada yang hobinya membaca dan ada yang hobinya menulis. Ya, silakan sekarang berpindah tempat. Ya, Bu. Nah, kan? Sudah. Jadi, tugas anak-anak kali ini adalah Bu Nisa punya cerita tentang Cinderelas. Cinderelas itu buku fiksi atau non fiksi maksudnya? Fiksi. Ya, ada yang tahu ceritanya tentang apa? Ayam Iya, ayam. Apa Mbak? Apa tadi ada ayam, terus apa lagi Mbak? Seorang anak laki-laki yang juga memiliki ayam kan? Iya, seperti itu iya. Di suatu kerajaan. Nah, nanti tugas anak-anak adalah silakan dibaca terlebih dahulu dibaca. Setelah dibaca, silakan tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Iya, nanti boleh bebas dikerjakan dalam bentuk peta konsep boleh, infografis boleh, ditulis tangan boleh, bentuk video boleh, rekaman suara boleh, bebas. Ya, Jadi hari ini tugas kita adalah silakan anak-anak membaca. Setelah membaca dikreasikan dalam satu kelompok. Paham? Nah, sekarang ibu bagikan. Ini kelompok satu, kelompok dua. Ada kesulitan? Ini baru nulis nama. Nulis nama ditulis lengkap ya dan presensinya juga. Aku intrinsik ya. Ya. Silakan dibagi. Siapa? Temanya apa ya? Cinderelas. Relas. Cinderella. Oh iya, maaf teman-teman. Lalu Yang kelompok sini ada kesulitan? Udah Bu. Oh sudah selesai. Bisa dong. Wah, pintar sekali. Loh, Mbak Amalia kok malah makan ke gimana? Bantu temannya dulu ya. Udah Bu, tadi udah Oh, bantuin ya. Bu, ada. Ada boleh, Bu. Kalau mau minum izin dulu ya. Bu, minum ya boleh silakan. Udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oh sudah. Iya dong. Yuk silakan perwakilan dari kelompoknya Mbak Kurnia maju. Ya, Kurnia. Teman. Perwakilan saja. Kan mandiri, udah kelas 7 kok. Intinya aja nggak apa-apa. Intrinsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Punya Kusmanilo, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Amanda Sari dan Titi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur intrinsik pada judul fiksi Cinderelas. Yang pertama tema ini berisi kebenaran pasti akan terungkap. Lalu alurnya ini alur campuran. Ada alur maju sama alur mundur. Lalu sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Latarnya ini ada dua, di istana sama di hutan. Lalu tokohnya Cinderelas, permaisuri, tapi di istana Selip dan sang papi. Lalu amanatnya yang pertama memelihara sifat iri hati dan dengki, pada akhirnya akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Itu contohnya. Lalu ini tentang unsur ekstrinsit. Unsur ekstrinsiknya ada 3. Yang pertama budaya. Cerita ini kental dengan adat istiadat orang Jawa seperti bermain adu ayam. Lalu yang kedua nilai yang ditekankan pengarah adalah nilai kebaikan dan nilai kebenaran. Lalu yang ketiga kondisi sosial. Pada zaman kerajaan menghukum seseorang dengan diasingkan ke hutan kemudian membunuhnya merupakan hal yang wajar. Seperti itu teman-teman. Nah, dari kelompok 2 apakah ada perbedaan? Dari hasilnya coba dilihat terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan dari kelompok 1? Sama Bu. Oh sama, berarti ya sudah. Untuk presentasi diwakilkan oleh kelompok 1. Dan tugasnya nanti silakan ditempel di tembok bagian sini ya anak-anak. Ya.
Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita tadi belajar tentang apa ya anak-anak? Tentang unsur Iya. Ya, hari ini kita belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi yang ada unsur implisit dan eksplisitnya. Ya. Nah, sebelum di akhir pembelajaran, silakan ini Bu Lisa akan membagikan refleksi. Silakan anak-anak mengisi refleksi ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan nanti untuk pertemuan yang akan datang Bu Lisa bisa mengetahui sampai mana kemampuan peserta didik. Silakan diisi terlebih dahulu ya. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Semua belum dulu. Oke, sudah ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Semoga kedepannya anak-anak lebih mahir lagi dalam menentukan mana sih yang buku fiksi dan mana yang buku non fiksi. Nah, sebelum istirahat, Bu Nisa tutup pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu ya. Cukup sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum.